Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Balikan Ken. Pagi hari ini kami ketengahkan topik terkait topik dampak koperasi merah putih bagi ekonomi desa. Bersama narasumber Ibu Putu Meli Wahyuni STP MTP selaku Kepala Bidang Koperasi. Ya, selamat pagi Bu Meli. Ya, selamat pagi Bu Ayu. Apa kabar hari ini? Sangat baik, luar biasa. Wah, luar biasa dengan outfit yang rapi dan begitu cantik ya. Cerah sekali. Terima kasih Bu Ayu, begitu juga dengan Bu Ayu. Siap, terima kasih Bu. Dan di samping Ibu Meli kita bersama Bapak Ngurah Putra Adnyana, ini selaku Project Management Officer Rekrutmen Kementerian Koperasi RI ya. Selamat pagi Pak Ngurah. Bu, selamat pagi Bu. Sehat juga Bapak? Nggih, sehat. Wah, rapi juga ya Bu ya, enggak kalah rapi sama Bu Meli. Oke, nanti sharing-sharing ya Bapak Ibu terkait siap, topik Ibu. dampak koperasi merah putih bagi ekonomi desa begitu ya. Kita ketahui bahwasannya pendengar program Koperasi Merah Putih ini hadir sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi desa yang berbasis pada semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat. Terinspirasi dari nilai-nilai Pancasila, koperasi ini tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi di tingkat akar rumput. Jadi dampak paling nyata itu terlihat pada meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Koperasi membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan formal. Dengan adanya pembiayaan yang lebih mudah dan berbunga rendah, pelaku UMKM desa ini mampu mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, hingga memperluas pasar ya. Terkait dengan hal itu nanti kita akan dengarkan hasil diskusinya dan kita juga akan buka sesi tanya jawab kepada pendengar yang ingin beratensi di 24644 ataupun WA call Pro 1 ya. Bagaimana Bapak Ibu melihat begitu ya peran Koperasi Merah Putih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa? Mungkin yang pertama siapa yang akan menyampaikan paparannya, silakan Ibu. Izin Bu Ayu, Ya. mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang berdasarkan dari kebijakan pemerintah pusat ya, melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Nah, bisa saya sampaikan mungkin di Kabupaten Buleleng sendiri di tahun 2025 sudah terbentuk 148 KDKMP, terbagi menjadi 129 koperasi desa merah putih dan juga 19 koperasi kelurahan merah putih. Jadi pada dasarnya memang KDKMP ini
memiliki potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kehadirannya diharapkan nanti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bisa melalui pengelolaan usaha bersama, kemudian peningkatan akses permodalan, juga distribusi kebutuhan pokok dan penyaluran hasil produksi dari masyarakat setempat. Bahkan berpeluang besar untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, tapi dengan catatan apabila dikelola dengan baik seperti itu. Baik, berarti peran dari Koperasi Merah Putih ini bisa menciptakan lapangan kerja baru begitu ya, Bu Meli ya. Unit-unit usaha yang dibentuk begitu ya, mulai dari simpan pinjam ya Bu ya, perdagangan hasil pertanian hingga pengolahan produk lokal. Jadi menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Ini otomatis dampaknya angka pengangguran di desa dapat ditekan ya Bu ya. Ya, kalau memang sudah dikelola dengan baik, seharusnya sih bisa nih seperti ini. Oke, itu ya dampaknya ya. Wah, feedbacknya luar biasa ke masyarakat ya Pak Ngurah juga ya. Nggih, Bu. Oke, ada tambahan mungkin selain yang dijelaskan oleh Bu Meli? Nggih, di samping dari penjelasan yang diberikan oleh Bu Meli, dengan adanya KDKMP ini nantinya bisa dijadikan sebagai jembatan untuk pengusaha-pengusaha kecil yang ada di desa. Contohnya yaitu tukang potong rambut nih nanti bisa kerjasama dengan KDKMP dan juga nanti anggota-anggota KDKMP bisa menggunakan jasa dari potong rambut dengan harga yang relatif murah, sehingga dengan demikian dengan adanya KDKMP ini mampu mendorong perekonomian dari desa-desa melalui usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. KDKMP itu apa Pak ya? Apakah itu khusus untuk usaha-usaha kecil saja yang disasar supaya bisa bekerja sama begitu? Untuk KDKMP ini yaitu tidak semua tentang pengusaha-pengusaha kecil yang di desa, namun untuk masyarakat desa, seperti contohnya di sini kan ada pembangunan KDKMP yang ada 6 gerai, salah satunya yaitu gerai apotek, gerai klinik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa sehingga dapat mensejahterakan masyarakat desa yang ada di desa tersebut atau kelurahan tersebut. Ya, kalau sudah melalui pengamatan mungkin ya ke lapangan begitu ya. Itu kan ada 148 desa ya yang ada di wilayah Buleleng. Apakah sudah sesuai dengan KDKMP-nya atau bagaimana Pak Ngurah atau Bu Meli? Jadi mungkin bisa saya sampaikan memang dalam pembentukan KDKMP ini kan bersifat masif dan terstruktur ya, karena berdasarkan dari kebijakan pemerintah pusat seperti itu. Jadi tahun 2025 kemarin karena pembentukannya memang dalam jangka waktu yang relatif singkat dan juga menyasar banyak desa dan kelurahan, mungkin memang muncul kesan memang pembentukannya tergesa-gesa seperti itu. Jadi terutama dalam proses pemilihan dan penjaringan pengurusan pengawas. Memang secara ex officio ketua pengawas adalah perbekal ataupun lurah. Ya, jadi dalam kondisi tersebut memang terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Salah satunya adalah keberagaman kemampuan dan juga kompetensi pengurus dalam mengelola kelembagaan ataupun dalam menjalankan usaha koperasi seperti itu. Jadi mungkin selain itu juga dalam pengembangan Kopdes ini sekarang kan dalam beberapa KDKMP itu dalam pembangunan gerai fisik KDKMP ya. Jadi dari 148 desa kelurahan seperti itu sudah terdapat 21 KDKMP yang membangun gerai fisik ya. Nah, jadi salah satu juga sebagai hambatan yaitu adalah keterbatasan lahan untuk pemanfaatan gerai fisik ini. Jadi memang untuk saat ini keberadaan KDKMP dirasa memang belum optimal seperti itu, dan karena kita juga masih menunggu terkait dengan regulasi dari pemerintah pusat. Oke. Apakah ada perbedaannya Bu Meli ataupun Pak Ngurah kondisi ekonomi di desa sebelum dan sesudah adanya koperasi ini? Kira-kira ada nggak perbedaannya gitu ya?
Mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang belum terlalu ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Mungkin sekarang untuk beberapa KDKMP, jadi mungkin saya bisa sampaikan dari 148 KDKMP sudah 128 koperasi yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan. Jadi dalam rapat anggota tahunan itu sudah dibahas pengurus dan juga pengawas dan juga didiskusikan dengan musyawarah dengan anggota, sudah menyusun rencana kerja seperti itu untuk apa yang dilakukan atau usaha yang akan dijalankan di tahun 2026 ini. Mungkin sekarang Niki masih tahap proses pengembangan usaha dan juga menunggu regulasi terkait dengan akses permodalan seperti itu. Ya, karena saat ini memang untuk akses permodalan KDKMP masih menggunakan modal sendiri yang relatif sangat kecil, jadi belum bisa secara maksimal menjalankan usahanya. Oke, baik, terkait dengan permodalan gitu ya Bu Meli ataupun Pak Ngurah, apakah koperasi ini benar-benar membantu pelaku UMKM yang ada di desa dalam permodalan? Kira-kira seperti apa? Jadi terkait dengan permodalan untuk KDKMP ini kan saat ini masih menggunakan modal sendiri, yang dimana itu untuk modal sendiri itu dapat dibagi menjadi modal simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan penyertaan dari anggota seperti itu. Jadi memang untuk saat ini fokus dari pengurus kebanyakan itu adalah mendistribusikan bahan-bahan pokok agar nantinya usaha yang berjalan itu mungkin transaksinya lebih lancar seperti itu. Untuk akses permodalan kepada anggota saat ini memang sangat minim dilakukan oleh KDKMP karena memang keterbatasan dari modal koperasi tersebut. Baik, setidaknya mengarah ke membantu begitu ya, ke pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa, setidaknya adalah gitu ya Bu ya. Sudah ada beberapa KDKMP yang melaksanakan akses untuk peningkatan modal bagi anggotanya seperti itu. Mungkin itu juga disupport oleh lembaga keuangan di desa, dan juga dari Perbakas sendiri. Baik ya. Nah, untuk pengaruhnya mungkin terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa ada ya Bu ya, Koperasi Merah Putih ini Bu ya? Ya tentunya bila memang sudah berjalan untuk unit usaha Niki, ini kan anggota yang masyarakat desa yang dan menjadi anggota seperti itu pasti akan mendapatkan hasil dalam kaitan SHU ya, dalam bentuk SHU seperti itu. Iya, hanya dalam bentuk SHU saja Bu. Nike kan sesuai dengan ADART dari koperasi juga. Mungkin dalam ada beberapa balas jasa mungkin yang akan diberikan koperasi, misalnya wenten anggota yang menyertakan modal itu kan sesuai dengan ADART koperasi akan ada perlakuan khusus seperti itu bagi anggota-anggota. Kemudian juga bagaimana peran aktif dari anggota, semakin besar peran serta anggota akan semakin besar juga nanti untuk sisa hasil usaha yang akan dibagikan seperti itu. Oke, ya. Nah, otomatis akan terjadi peningkatan aktivitas usaha ya Bu ya, atau munculnya usaha baru setelah koperasi ini berjalan. Ya. Ini pun juga sudah berjalan berapa lama Ibu? Sudah terwujud 21 desa ya. Itu otomatis sudah berdampak seperti hal itu Ibu? Belum. Untuk 21 desa ini masih dalam tahap proses pembangunan, tapi ada beberapa dari 21 itu sudah menjalankan unit usahanya. Jadi bisa saya sampaikan mungkin dari 21 desa itu mungkin sekitar ada 50% ya sudah menjalankan usahanya. Mungkin yang salah satu KDKMP yang memang anggaplah bisa dikatakan existing seperti itu, yaitu Ambengan dan Penuktukan. Itu yang baru nampak ya, kelihatan gitu ya. Ada tambahan mungkin Pak Ngurah? Ada sedikit tambahan. Iya, banyak juga nggak apa-apa Pak. Contohnya itu yaitu yang di KDKMP Ambengan Bu, di mana pengurusnya itu sangat greget di dalam memajukan perekonomian desa tersebut. Contohnya yaitu dari KDKMP Ambengannya itu memberikan modal kepada usaha-usaha kecil yang ada di desa Ambengan tersebut. Contohnya yaitu memberikan permodalan berupa barang-barang yang diberikan langsung ke pengusaha seperti pengusaha bengkel, sehingga sangat berpengaruh
terhadap masyarakat kecil dengan adanya KDKMP ini Bu. Baik, berarti banyak ya masyarakat di desa itu buka usaha bengkel, apalagi usahanya Pak? Potong rambut Iya. gitu ya. Apalagi Pak kalau usaha yang menyasar di perdesaan nih KDKMP-nya potong rambut, bengkel, ada lagi? Mungkin bisa juga sebagai distributor untuk produk-produk dari warung-warung setempat. Jadi warung-warung setempat nih direkrut menjadi anggota dan tentunya akan mendapatkan manfaat lebih dan juga manfaat nyata. Oke, baik ya, luar biasa pemaparan ataupun penjelasan dari kedua narasumber pendengar. Intinya Koperasi Merah Putih ini memang berpotensi yang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif. Kita juga beri kesempatan untuk Anda menyampaikan sharing informasinya, pertanyaan mungkin ataupun pendapat, pertanyaan yang bisa dikatakan yang ada hubungannya begitu ya dengan situasi kondisi ekonomi saat ini. Terlebih lagi memang tadi disampaikan oleh kedua narasumber, memang koperasi ini berperan ya menciptakan lapangan kerja baru, unit-unit usaha yang dibentuk itu mulai dari simpan pinjam, perdagangan hasil pertanian hingga pengolahan produk lokal serta menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, dan dampaknya angka pengangguran itu dapat ditekan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif. Sembari menantikan atensi pendengar di 24644 ataupun WA call per 1, mohon izin kepada kedua narasumber kita jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang.
Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken terkait topik dampak Koperasi Merah Putih bagi ekonomi desa bersama dua narasumber di Studio Pro 1, Ibu Loh Putu Meli Wahyuni STP MTP selaku Kabid Koperasi dan Bapak Ngurah Putra Atnyana selaku Project Management Officer Rekrutmen Kementerian Koperasi RI. Dan kita masih beri kesempatan untuk Anda yang ingin berpartisipasi ataupun beratensi di 24644 ataupun WA Call Pro 1 ya terkait topik tersebut. Ya, Bu Meli maupun Pak Ngurah, bagaimana cara mengukur keberhasilan Koperasi Merah Putih yang ada di desa ini, Bu? Jadi apa saya sampaikan bahwa untuk mengukur keberhasilan Koperasi Merah Putih yang pertama tentu adanya usaha yang sudah berjalan. Kemudian juga bagaimana pengurus dan juga pengawas dapat menguatkan tata kelola kelembagaan. Kemudian bagaimana usaha berjalan bersifat transparan, sehat dan juga akuntabel seperti itu, dan juga bagaimana pengurus dan pengawas dapat berkolaborasi untuk membangun kepercayaan anggota dan juga bagaimana dapat mensosialisasikan kehadiran KDKMP ini di tengah masyarakat baik di desa maupun di kelurahan. Berarti semua anggota itu bisa benar-benar merasakan manfaat gitu ya, ataupun masih ada yang belum tersentuh gitu, Bu? Enggak? Ya, saat ini memang ada dari 148 mungkin ada beberapa juga KDKMP yang memang masih ya stuck ya dalam di pembentukan KDKMP saja, belum menjalankan usahanya. Oke, ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita? Iya. Ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sudarsana nggih. Iya, apa yang ingin disampaikan Pak Sudarsana? Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Ibu narasumber, Pak Om Ngurah, Swastiastu, Bapak Om Nyoman. Swastiastu. Koperasi ya. Terima kasih atas informasi kehadiran di RI Singaraja. Dalam hal menyampaikan sesuai topik tadi yang disampaikan, dampak ekonomi dari Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan di Kabupaten Belalai. Di sini kami melihat bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk di 148 desa dan kelurahan. Dan juga ini merupakan wajib ya dibentuk di setiap desa. Dan juga apa yang disampaikan tadi sudah banyak disampaikan. Pembentukannya tergesa-gesa. Tujuan daripada koperasi ini sangat bagus sekali, di mana dapat nantinya kalau sudah terbentuk, sudah berjalan, akan dapat meningkatkan perekonomian desa dan juga dapat menampung lapangan pekerjaan di masyarakat di desa. Tentunya seperti kami di Bakti Sraga, Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk, namun belum dapat melaksanakan kegiatan yang maksimal. Tentunya di sini disebabkan karena permodalan
menurut informasi sebelumnya akan dibantu oleh pemerintah. Permodalan, ternyata sampai saat ini regulasinya belum ada. Sehingga di sini kami di Baksis Raga masih ada hambatan terkendala dengan permodalan tersebut. Selama ini masih kami mengandalkan modal sendiri yang belum begitu banyak karena baru mulai. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber. Bagaimana akses permodalan nantinya untuk koperasi merah putih yang belum memiliki lahan, yang belum bisa untuk raih di Buleleng. Mohon penjelasannya dan juga mohon untuk cepat atau segera regulasinya agar koperasi desa Baksis Raga dapat melaksanakan kegiatan. Tentunya kami baru mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak perusahaan gas dan Bulog. Itu sudah, tapi belum realisasi. Nantinya mohon kiranya bantuan Bapak Ibu dari narasumber. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini Bapak Ibu narasumber dapat membantu kendala-kendala apa yang koperasi desa di Buleleng ini yang masih menghadapi kendala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Baktis Raga, luar biasa niki. Pertama mengapresiasi ya dengan keberadaan Koperasi Merah Putih secara keseluruhan begitu ya. Pembentukannya walaupun terkesan tergesa-gesa, ini tujuannya memang bagus sekali meningkatkan perekonomian desa, menampung lapangan pekerjaan. Dan di Baktis Raga Koperasi Merah Putih ini sudah terbentuk namun belum maksimal disebabkan permodalan. Katanya akan dibantu oleh pemerintah, namun sampai saat ini regulasinya belum ada. Bagaimana akses permodalan nantinya untuk Koperasi Merah Putih yang belum memiliki lahan atau terbentuk. Ini dimohon juga penjelasannya, serta dimohon juga regulasinya diwujudkan di Koperasi Merah Putih yang ada di Baktis Raga. Baik, selain Pak Sudarsana, adakah pendengar lain yang mungkin sharing dalam dialog interaktif Hai Balik Ken pagi ini? Ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Swastiastu. Iya, swastiastu. Nggih, silakan Pak Benson. Oke, terima kasih. Langsung saja Bu ya. Nggih. Bagi tiang pribadi di desa, terlepas kemudian tujuan yang begitu mulia ini disampaikan oleh narasumber ya, sulit bagi tiang pribadi merealisasikan semua hal-hal mulia yang sekiranya akan bisa terjadi secara realistis ke depannya. Mengingat berbagai macam program yang sudah pernah dilakukan oleh pihak pemerintah, itu biasanya selesai di ranah seremoni, tapi rendah dalam hal penerapan. Berbicara masalah potensi misalnya, tidak semua desa atau daerah mampu melaksanakan program-program yang sekiranya bisa dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Pertanyaannya kemudian adalah, secara moral, bagaimana kemudian narasumber mempertanggungjawabkan program-program yang sekiranya dikatakan mulia, minimal 3 tahun lagi misalnya, atau 5 tahun lagi misalnya. Jika misalnya program tersebut tidak terlaksana, siap nggak menerima beban moral bahwasannya hal tersebut hanya narasi-narasi ideal saja misalnya. Itu yang mungkin agak filosofis yang pertama. Yang kedua, siapa anggota koperasi yang mau secara mandiri, benar-benar mau ya bergabung, entah di warung, di bengkel dan sebagainya, ataupun tukang cukur misalnya, kecuali ada diajak oleh misalnya pengurus yang sudah terpilih atau dipilih, mai milukan meh pangadegan misalnya gitu. Itu narasi yang ada di bawah. Bagaimana kemudian narasumber menanggapi hal tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Benson Andika atas pertanyaannya. Secara pribadi menurut Pak Benson merealisasikan semua hal-hal mulia terjadi secara realistis itu mengingat berbagai program dilakukan pemerintah. Jadi tidak semua desa atau daerah mampu melakukan program dari Koperasi Merah Putih. Secara moral ini bagaimana Bapak dan Ibu mempertanggungjawabkan program-program yang dikatakan mulia jika tidak terlaksana, tidak menerima, apakah ini merupakan beban moral? Lalu siapa anggota koperasi yang benar-benar mau bergabung kecuali ada yang diajak oleh pengurus yang terpilih gitu ya. Itu yang selama ini mungkin menjadi pengamatan Pak Benson di lapangan. Luar biasa ya apa yang menjadi atensi pendengar tadi. Silakan ditanggapi Bu Meli dan juga Pak Ngurah. Oke, izin tiang menanggapi niki terkait dengan pertanyaan Pak Nyoman Sudarsana nggih dari Bakti Srage. Nggih Bapak, jadi Bapak salah satu anggota nggih untuk KDKMP Bakti Srage ya sepertinya niki. Dan kebetulan pada saat pelaksanaan RAT KDKMP Bakti Srage tiang hadir di ke. Nah, memang tiang tahu juga kondisi dari KDKMP Bakti Srage. Jadi pertama terkait dengan lahan, memang belum ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan gerai fisik. Kemudian juga terkait dengan akses permodalan dan juga terkait dengan kerjasama dengan mitra-mitra BUMN dari KDKMP. Ya, mungkin saya bisa tanggapi Bapak terkait yang pertama dengan akses permodalan. Jadi memang di tahun 2026 niki terkait dengan pengelola alokasi anggaran untuk KDKMP sudah turun peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2025 tentang pengelolaan dana desa. Jadi memang disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa sekitar 8,3% akan dialokasikan untuk pengelolaan dari KDKMP. Nah, selanjutnya juga dalam pengelolaan anggaran niki sudah turun juga terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2025 untuk pelaksanaan pembangunan gerai fisik dan juga kelengkapan. Jadi memang disebutkan dalam PMK tersebut bahwa bagaimana tata cara pelaksanaan mengakses untuk permodalan maupun dalam hal pembangunan gerai, sarana prasarana dan juga permodalan gerai KDKMP dalam hal pembangunan gerai fisiknya yang senilai 3 miliar tersebut. Nah, memang untuk saat ini bagi KDKMP yang belum dapat akses lahan, pemanfaatan lahan untuk pembangunan gerai, kita masih menunggu regulasi juga seperti itu. Jadi mungkin dapat kami sampaikan informasi bahwa memang akan dilaksanakan launching serentak di bulan Agustus untuk pembangunan 30.000 gerai KDKMP di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi kami juga sering intens komunikasi dengan Kodim terkait dengan apabila tidak ada seperti itu KDKMP yang memiliki lahan ataupun mungkin jadi lahan yang sekarang dibangun ini kan memang ada kriterianya yaitu dengan luas lahan 10 are. Apabila memang KDKMP ada yang punya lahan tapi kurang daripada itu bagaimana? Jadi mungkin informasi yang kami terima akan dibuatkan layout seperti itu untuk bangunan dengan luas yang lebih kecil lagi nantinya, seperti itu akan kebijakan pemerintah pusat nantinya. Jadi mohon bersabar Dumun, Bapak Ibu pengurus KDKMP yang belum memiliki lahan seperti Nike, jadi kita tunggu regulasi yang akan turun nanti dari pemerintah berarti pusat. Diharapkan bersabar Dumun Niki Pak Sudarsana ya. Intinya ini narasumber sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Sudarsana ya. Berikutnya dijawab apa yang disampaikan oleh Pak Benson. Oh ya, nih. Menanggapi terkait pertanyaan dengan Pak Benson, jadi ya kita tahu ya realita dari pengembangan KDKMP niki dari proses awal pembentukan seperti apa, mungkin yang sudah Tiang sampaikan. Jadi memang mungkin ya sekitar ya beberapa lah ada KDKMP yang memang dalam hal ini masih dalam tata kelembagaannya itu masih belum bagus ya Bu ya Kenten, karena memang terkait dengan pemilihan dari pengurus seperti itu. Jadi memang itu sebagai dasar atau fondasi dari koperasi. Jadi
karena belum adanya kemampuan atau kompetensi dari pengurus, padahal dari kunci keberhasilan koperasi adalah kapasitas SDM-nya. Seperti itu memang dari tindak lanjut ini maka kami Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UKM tentunya akan menindaklanjuti dalam bentuk pelatihan dan juga pendidikan bagi pengurus koperasi KDKMP yang rencana akan kami laksanakan di bulan Mei niki, seperti itu. Wah, luar biasa ya tanggapan dari kedua narasumber pendengar. Dan yang terakhir, atau mungkin ada tambahan dari Pak Ngurah? Ya. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Pak Sudarsana bahwasanya terkait dengan permodalan. Waktu 1 minggu sebelumnya itu dari pihak Kementerian Koperasi sudah melaksanakan rapat Zoom, Bu, terkait dengan pengajuan permodalan melalui Simkopdes yang nantinya KDKMP mengajukan permodalan melalui aplikasi Simkopdes yang akan dibantu oleh dari Kementerian Koperasi, yaitu Business Assistant yang mendampingi dari KDKMP Nike, Bu. Sehingga dengan demikian untuk pengajuan permodalan nanti bisa melalui Simkopdes dan akan dibantu oleh kementerian untuk penyaluran permodalannya Nike untuk KDKMP yang memang belum memiliki lahan atau memang sudah memiliki usaha namun lahannya kurang dari kriteria yang diberikan dari pihak Agrinas Nike. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya Pak Ngurah. Yang terakhir ini sebagai penutup Bu Meli ya yang mewakili mungkin harapan ke depan terhadap keberlanjutan Koperasi Merah Putih ini seperti apa Bu Meli? Jadi dapat saya sampaikan untuk KDKMP ini sangat berpotensi memberikan dampak nyata bagi anggota khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi KDKMP ini tentunya nanti dapat meningkatkan perputaran ekonomi di desa itu karena adanya transaksi dilakukan di lingkungan sendiri, kemudian juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, kemudian juga tentunya menekan nantinya praktek tengkulak atau mungkin pinjaman tidak sehat melalui sistem usaha yang adil. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat agar nanti bisa mensupport untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tentunya dengan sinergi antara pengurus dan juga pengawas terutama perbekal dan juga lurah. Oke, wah luar biasa apa yang disampaikan oleh kedua narasumber pendengar ini secara sosial. Memang Koperasi Merah Putih ini memperkuat kohesi masyarakat melalui partisipasi aktif anggota dalam pengelolaannya. Jadi prinsip demokrasi ekonomi diterapkan mendorong transparansi dan rasa memiliki sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek utama dalam proses tersebut ya. Terima kasih kepada kedua narasumber Ibu Luhputu Meli Wahyuni STP MPT selaku Kepala Bidang Koperasi ya, dan juga Bapak Ngurah Putra Adnyana selaku Project Management Officer Rekrutmen Kementerian Koperasi RI atas waktu dan kesempatannya sudah sharing dalam dialog interaktif Hai Balikan pagi ini terkait topik dampak Koperasi Merah Putih bagi ekonomi desa. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kebersamaannya. Selamat beraktivitas kembali, semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.